Apa Bu? Raya itu bisa sholat, bisa doa, ya. Karena hakikatnya sholat itu artinya apa? Doa, sama saja, prayer. Sama juga dengan sholawat. Jadi kalau ditanya, kalau dalam bahasa Arab, ya, plural dalam bahasa Inggris ada namanya singular, satu lagi plural. Tapi dalam bahasa Arab ada 3. Mufrad yang disebut sebagai singular, satu, mufrad itu satu barang, satu benda. Ada lagi namanya musanna yang disebut sebagai dual. Apa dual itu? Apa dual itu? Anu orang itu duel di pentas. Apa duel? Bulat. Berdua, duel. Asalnya duel. Sampai di Jawa jadi duel. Duel, ya, ini jamak. Belum pernah ya dengar jamak? Jamak takdim, jamak takhir, pernah dengar? Jamak, jampun itu artinya banyak atau menghimpun juga bisa, karena yang namanya banyak itu kan orang berhimpun ya Bu ya, berkumpul. Jadi, supaya kita lebih jelas. Baik, dalam sholat ini kita perlu sering-sering muhasabah. Muhasabah sholat belum pernah ya Bu ya diterangkan ya Bu ya. Biasanya kalau muhasabah itu masalah apa Bu? Masalah kesuksesan ya Bu ya. Nah, dalam sholat sebenarnya harus ada muhasabah. Muhasabah artinya evaluasi ataupun apa Bu bahasa kita? Menilai, mengevaluasi, mengoreksi ya boleh lah, mengoreksi, mengevaluasi gitu ya. Tangga ini sering-sering mengevaluasi. Kira-kira bulan kemarin itu kondisi aku dengan keluarga itu kondisinya gimana? Lebih baik apa sedang-sedang, apa lebih buruk, apa? Nah, ini perlu evaluasi. Sholat juga demikian. Apakah sholat kemarin itu lebih baik daripada sekarang hari ini atau besok? Itu juga perlu evaluasi. Karena ada yang sembahyang itu kayak robot. Ada nggak Bu? Apa maksudnya Bu? Mulutnya komat-komit, hatinya pikirannya kemana-mana. Nah, ini namanya ini. Sebab itu ada standar evaluasi yang disebut sebagai SWOT. Mungkin ada alangkah pengurus ya. SWOT itu 4 perkataan. SWOT. Saya kira saya pernah bahas dengan para pengurus baru ya. SWOT. S-nya itu adalah strength, kekuatan. Apa kekuatan aku di dalam sholat setiap hari? Ya, yang bisa membuat sholat aku lebih khusyuk, lebih bagus, lebih meningkat. Nah, ini perlu ya. Perlu bagaimana menciptakan sholat kita ini lebih hebat kondisinya ya, levelnya daripada sebelumnya. Ada lagi W, namanya weakness. Kelemahan aku itu kira-kira apa dalam sholat ini? Apakah karena kebanyakan ngebet Facebook, ataupun apa lagi biasanya Bu? TikTok, selalu ngobrol, ataupun nah ini kelemahan kita, weakness ya. Ada lagi yang namanya O, opportunity, kesempatan kita untuk meningkatkan sholat itu apa kira-kira? Banyak sebenarnya ya. Maka kita sebenarnya tergantung kepada diri kita. Anda dapat menciptakan diri sendiri sebenarnya ya. Jadi tergantung kitanya ya Bu ya. Kita bisa dibikin maju dalam hal sholat ataupun dibikin malas juga bisa. It's up to you. Maka kitalah yang mengkondisikan. Sebab itu harus berani mengevaluasi dengan cara
evaluasi, analisis SWOT namanya. Kemudian T-nya itu threat. Threat itu artinya ancaman. Kira-kira apa yang mengancam aku nggak bisa sholat? Nah, harus dicari Bu, ya, harus dicari. Kemudian nanti akan ada solusi. Jadi ini penting. Baik, kita membicarakan hari ini tentang sunnah sholat. Bukan sunnah dalam sholat. Apa bedanya antara sunnah sholat dengan sholat sunnah? Sama apa beda Bu? Beda. Kalau sunnah sholat napa niku? Ayo. Sunnah sholat apa Bu? Di luar sholat. Dilakukan di dalam sholat. Nah. Kalau sholat sunnah, jadi beda ya Bu ya. Nah, yang kita bahas bukan sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa contohnya? Dia Pak dia ngomong malih niku. Banyak. Banyak. Nah, yang kita bahas adalah sunnah sholat. Maksudnya adalah ketika kita lakukan yang sunnah dalam sholat itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Bibi harus bisa membedakan antara rukun dengan sunnah. Tolong ya Bu, harus dibedakan ini. Rukunnya ada 13, masih ingat Bu? Ayo panjenengan yang tiap waktu sholat itu bisa membedakan apa enggak antara rukun dengan sunnah? Harusnya bisa Bu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyikapi kondisi sebenarnya. Karena yang namanya sholat itu tergantung kepada kita waktunya sebenarnya. Makanya kalau Anda dalam kondisi emergency, darurat, ya, majukan, aku tak kasih kamu sholat 2 menit ya, siap. Nah, harus siap Bu. Kita harus siap. Bagaimana caranya? Nah, maka ketika itu yang kita lakukan, kita baca hanya yang rukun saja dulu untuk sementara ya Bu ya. Sementara yang sunnah seperti di sini ya dalam fotokopian itu sementara kita tinggalkan. Sah apa enggak kalau yang ini kita tinggalkan? Sah. Karena sunnah itu apa artinya? Iya. Nah, ini perlu tahu. Apabila kita lakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Salatnya tetap sah. Tapi ruginya apa? Tidak dapat pahala. Makanya jangan ditinggalkan sunnah itu, ya. Rugi sebenarnya kalau kita meninggalkan yang sunnah. Baik. Jadi kita harus tahu mana wajib, rukun dan mana sunnah. Sunnahnya diantaranya yang pertama adalah angkat kedua tangan. Allah bentangan ini ya Bu. Sebenarnya kalau menurut saya ya ada pendapat yang lain. Laki-laki dengan perempuan no different kalau menurut saya Bu ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kamu di sini maksudnya siapa? Ya semua umat Nabi ya Bu ya. Dan umat Nabi itu terdiri dari 2 kelompok, cowok dan laki-laki dan perempuan, muslimin dan muslimat. Jadinya digeneralkan dalam hal ini, ya. Maka kalau ada oh ini perempuan ke perempuan begini, saya belum melihat namanya dasar dalilnya. Yang paling kuat dalilnya adalah ikuti sembahyangnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu laki atau perempuan? Ya ikuti sajalah, dalilnya jelas ya Bu ya. Walaupun begitu kita tidak perlu mempertikaikan ya. Oke, jadi yang pertama sunnahnya apa? Angkat tangan itu gimana Bu? Allah. Ini di pundak kita ya adanya ya. Sampai di sini. Allah. Karena ada orang yang karena nggak belajar ilmu, Allah sampai ke atas. Ada saya perhatikan.
Ada kayak gitu. Nah, makanya seperti ketika kita menyerah sebenarnya, Bu. Ketika ngangkat tangan itu tandanya sebenarnya kita sedang surrender. Apa surrender itu? Menyerah. Menyerah. Anda mau ditembak penjahat, mau ditodong gini. Ayo supaya untuk selamat bagaimana kita tindakan? Nah, ini artinya apa? Kita itu pasrah, Bu, ya Allah, wis urip matiku terserahmu ya Allah. Itu loh maksudnya. Jadi orang yang uripe pasrah kepada Allah, insya Allah akan jadi orang berani, Bu. Orang yang selalu menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan bersama kita. Kalau Allah bersama kita, aman apa buatan, Bu? Aman. Anda mau nyebrang jalan aman, Allah di situ menyertai kita. Disertai itu apa maksudnya, Bu? Diiring. Dikawal atau dikawal? Anda mau ke pasar dikawal oleh 2 security, ayo kira-kira lebih aman apa enggak? Aman. Ya, apalagi ini dengan Allah ya, Bu ya. Nah, jadi kita harus paham filosofi ataupun hikmah di balik kita mengangkat tangan, yang artinya adalah surrendering ourselves to God, ya. Kita menyerahkan diri kita, pasrah kepada siapa? Allah. Maka kita jangan sombong urip ya, Bu ya. Ya, betul. Ya. Allah, sudah tangannya kita pasrah, mulutnya kita ngomong apa, Bu? Allah. Takbir ya, Bu ya. Yang namanya Takbiratul Ikram. Ayo, Bu, ngomong takbiratul ihram Allahu Akbarnya niku hukumnya apa, Bu? Wajib. Oke, jadi tadi sampai lupa saya. Tadi apa saya, Bu? Takbiratul. Tangan kita menyerah, mulut kita apa, Bu? Mengatakan apa? Takbir. Allahu Akbar. Ayo kira-kira hikmahnya apa nih, Bu? Kalau menyerah begini kan artinya kita sudah pasrah ya, Bu ya. Hidup mati kumbuh terserahmu ya Allah. Kan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Kemudian ditambah dengan kata-kata menyebut apa? Allah. Allahu Akbar, yang artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti kita maha apa? Kecil. Itu maksudnya. Maka Anda yang sekarang kaya raya, Allahumma Amin. jadi banyak ilmunya, pokoknya serba Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Karena kita sering mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ternyata yang paling hebat itu sinten, Bu? Allah Subhanahu Wa ta'ala. Berarti lawannya maha besar, maha apa? Kecil, nggak ada apa-apanya kita, Bu. Nggak ada apa-apanya kita. Maka jangan Sombong. sombong itu milik siapa? Allah, milik Allah ya, Bu. Iya, hati. Oke, jadi ketika mengangkat tangan hukumnya Sunnah. takbirnya wajib, rukun, ya. Allahu. Ada nggak orang atau imam yang ketika mau sholat mulutnya mingkem? Ayo kira-kira apa yang terjadi kalau imamnya seperti itu? Wah, kita susah di sini ya, Bu ya. Sudah mulai apa belum begini? Tiba-tiba ruku, Allah, wah kebingungan semua di sini. Ya, maka takbiratul ihram, membaca takbirnya hukumnya rukun ya, Bu ya. Angkat tangannya sunnah. Jadi mau ngangkat tangan apa enggak kalau sholat? Mau. Karena sunnah hukumnya ya, Bu ya. Ketika kita mengangkat, kita sudah, keyakinan kita nih, Bu, kita sudah menyerahkan, pasrahkan kepada Allah dengan begini, dan seperti itu sudah dianggap sebagai ibadah dan sunnah. Maka saya yakin semua kita kalau angkat tangan ini kita angkat semua ya, Bu ya, karena sudah kebiasaan dan itu bagus. Jadi walaupun nanti kalau kita sholat ada orang yang gak ngangkat tangan, jangan diprotes, Bu.
Jangan di pegawai kamu nggak sah sholatmu itu, nggak diangkat tangannya, ya, nggak boleh. Kenapa buatan itu? Salah. Ya sudah, biarkan saja. Nanti kalau kita tegur dia marah malah justru ya Bu ya. Iya, yang namanya ditegur, ya. Biasanya orang kalau ditegur itu seneng apa nggak seneng? Biasanya mangkel itu, mangkel. Wong nggak punya salah kok ditegur, kan gitu ya Bu ya. Nah, ini makanya hati-hati ketika kita menegur seseorang. Saya juga pernah ditegur waktu saya masih mahasiswa. Jadi ketika saya sholat zuhur, saya pakai celana pakai jin, namanya anak muda ya Bu ya, pakai jin, oh supaya anak muda lah. Tiba-tiba orang sebelah itu habis sholat no, ya saya nggak mau berdebat lah di masjid ya. Ya mesti orang ini kurang pandangan ya Bu ya. Iya, karena yang namanya sholat ya memang syarat sahnya itu adalah menutup apa? Aurat. Sementara alat penutup itu adalah urusan duniamu. Memang. Boleh gak panjenengan sholat zuhur nanti pakai kimono? Kimono itu pakai apa? Bangsa mana? Boleh gak? Ya boleh. Kalau menutupi pakaian komunis boleh gak? Komunis loh, boleh nggak? Karena itu Cina maksudnya. Boleh nggak? Ya boleh. Asal jangan simbol agama saja ya Bu ya. Mau sembahyang pakai yang merah-merah itu apa namanya? Santa apa? Santa Claus. Nah itu nggak boleh, itu namanya tasyabuh, menyerupai dalam hal keagamaan ya. Itu berbahaya. Tapi kalau secara umum nggak apa-apa ya. Pakaian itu kan masalah umum kalau Cina itu tradisi ya Bu ya. Nah itu bukan agama ya. Kayak baju koko sebenarnya tradisi Cina itu Bu. Sampai ke kita kan ya Bu ya. Namanya baju apa Bu? Baju koko kan ada di Indonesia ya Bu ya. Koko itu apa artinya bahasa Cina? Nah rupa-rupanya saling pundi Bu. Cina komunis. Kita nggak sadar ya Bu ya, sampai ini baju sembahyang loh. Nah itu sama dengan mukena loh Bu. Iya, mukena itu kan cuma adanya di mana Bu? Iya, orang Hongkong sini pakai mukena apa enggak? Wah kalau pakai mukena lari semua itu ya Bu. Ya karena warnanya apa? Putih ya Bu ya. Jadi masalah desain ataupun fashion, model, apalagi bahasa kita itu bentuk, reka bentuk ya Bu ya, itu adalah urusan duniamu. Yang penting apa? Nutup aurat. Maka jangan diperdebatkan masalah ini. Oh kamu makan Shinto Jepang nggak boleh, nggak sah. Loh mana dalilnya? Nggak ada ya Bu ya. Dalilnya adalah menutup aurat. Dan Nabi tidak menyebutkan kamu kalau sembahyang harus pakai mukena ya. Ngomong kayak gitu apa enggak Nabi? Tidak, terserahmu lah pakai sarung monggo ya Bu ya, pakai baju Afrika juga silahkan ya Bu ya. Yang penting apa tadi? Ingat ya Bu ya, jangan menghabiskan energi dan waktu memperdebatkan masalah ini ya Bu ya. Makanya penting, ilmu penting banget Bu. Karena masih ada di Indonesia tuh Bu. Kamu kalau nggak sholat pakai mukena nggak sah sholatmu. Masih ada itu. Masih ada, sampai dibawa ke Mekah itu Bu. Saya pernah soalnya Bu dengan jamaah haji ya Bu ya. Maka dia di Mekah ya harus pakai itu, kalau enggak katanya nggak sah sholat Bu. Nah ini yang perlu dia Pak dikoreksi, diluruskan ya, supaya apa? Islam itu ternyata lebih luas dari pandangan itu ya Bu ya. Iya, bayangkan kalau kita wajib harus pakai mukena. Ayo kita diusir apa enggak oleh majikan Bu? Diusir ya Bu ya. Apalagi warnanya apa Bu? Wah, memedih semua ya Bu. Ada takut. Nah ini itu maksudnya. Oke, jadi mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan sembarangan. Saya sering melihat orang Cina yang mungkin kayaknya baru masuk, baru pengen tahu Islam ya. Ikut-ikutan Bu. Jadi kalau sembahyang di sebelah saya itu
sebelum apa-apa ngeliat saya dulu. Asalnya begini aja, asalnya begini, tapi berubah begini cepat ya Bu ya. Nah itu bagus itu. Ada sering tuh orang bilang Cina di bawah itu. Jadi kalau mau ruku ngeliat saya ke sebelah saya, ini dia baru ngikut ya. Nah, ya masih mending belajar. Bagus, kitanya jangan protes. Ya, boleh ya, orang baru belajar pengen tahu kok diprotes, wah dia akan lari. Nah, kita banyakkan memvonis, jangan ya Bu ya. Harusnya bijaksana. Melihat sesuatu harus dengan bijaksana, ya. Jangan memvonis dan suudzon. Apa suudzon itu? Berburuk sangka ataupun bersangka terus dibolak-balik nih teman-teman. Jadi itu hukumnya sunnah. Gini. Nih, dipegang, ya, pegang ini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadisnya Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang sedang sholat. Dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, lalu dia melepaskan tangan tersebut dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu nomor 2. Nomor 3, mengarahkan pada tempat. Nah ini penting Bu, penting banget. Jangan ketika kita sholat mata kita jelalatan kemana-mana. Nah ya Bu ya, supaya apa? Khusyuk dan fokus. Makanya ibu hindari kita sembahyang ya, di depan kita itu ada kaca. Wah kalau ada kaca lagi bagi perempuan ini ya Bu, Allahu Akbar. Nah ini masih ada anunya ini ada ininya. Wah wis, kapan khusyuknya ya Bu ya? Ngaca lagi terus. Jangan, maka hindari sembahyang di depan kita ada apanya? Kaca cermin, apalagi perempuan ini yang namanya perempuan ya Bu ya. Pantang ngelihat apa Bu? Nggak ngelihat apa? Kaca, apalagi di lift ada kaca kecil sekali yang cuma sebelah gitu loh. Wah paling kesel kita ya Bu ya. Ini semuanya ini harus sempurna, ada kaca terus ya. Maka hindari ya. Dan yang paling bagus supaya kita mendapatkan kekhusyuan, pandangannya kita kemana Bu? Tempat sujud gitu loh. Ya, fokus. Dan jangan merem Bu, nggak boleh merem tuh makruh. Ya, nanti kalau ada ular di depan, wah, kalau merem bayangin coba Bu. Ada apalagi ya Bu ya? Misalnya ada orang jahat, lagi merem gini, tiba-tiba ada orang jahat. Nah, maka harus melek, ya harus konsentrasi. Jadi pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Ya. Sewaktu kita sholat, terus ke tempat sujud. Dan ini ada satu kajian, kalau Anda ingin matamu selalu terang, ada kajian, maka selalu fokus kepada tempat sujud. Kenapa? Karena mata kita ini kan perlu pandangan jauh dan perlu pandangan apa? Dekat. Kan ada di, kalau Anda pergi ke toko optik kacamata ya Bu ya, kamu mau pandangan jauh, pandangan pendek, apa? Pandangan dekat. Kan gitu ya Bu ya. Sholat itu melatih itu sebenarnya, melatih pandangan jauh dan melatih pandangan ini. Maka jangan merem ya Bu ya. Pandangan jauhnya kemana? Ya dari sini ke sini namanya pandangan jauh. Ya, ketika kita ruku sedang, pandangannya sedang ya Bu ya. Ruku melihat apa Bu? Tempat sujud. Nah itu yang sedangnya. Ada lagi pandangan yang dekat ketika kapan? Nah lihat terus Bu, lihat ya Bu ya, supaya terang matanya nih Bu. Nah jadi jangan merem ya, ketika sujud jangan merem. Lihat itu loh, kelihatan apa enggak ya Bu ya? Iya harus jelas itu, apalagi dalam kondisi dekat ya. Jadi mata harus melek tertuju kepada tempat sujud ya. Di samping latihan, melatih sighting, mata sighting, pandangan mata ini ya, baik jaraknya jauh, menengah maupun dekat. Nah, ini insya Allah Bu ya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, membaca doa iftitah. Ini hukumnya apa? Hanya ibu yang diberikan waktu oleh majikan
ya, cuma 3 menit untuk sholat, ya. Menurut saya, untuk sementara tinggalkan dulu membaca apa? Doa. Ibu-ibu ada nggak yang pernah merekam? Kira-kira sepanjang membaca doa iftitah itu berapa menit? Belum ada ya, Bu ya? Kira-kiranya berapa, Bu? 1 menit. 1 menit itu lama, Bu. Allahu Akbar. Apalagi di lagu-lagu, wah wis tambah ya, Bu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi hanifan musliman wa ma ana min inna salati wa nusuki la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Panjang banget loh. Sebenarnya yang sering dibaca oleh Nabi itu ada pendek, lebih pendek, ya. Allahu Akbar ada dalam buku fikih sunnah itu, ya. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang dibaca, yang sering dibaca Nabi. Dan ini yang diamalkan oleh pengikut madhab Hanafi yang biasa kita sholat, orang Cina, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, apalagi itu Baluchistan. Wah, tantangan semua itu. Ini mazhabnya Hanafi yang bacanya itu, makanya cepat mereka itu kalau sholat di sini baru Allahu Akbar. Berapa menit? Bukan menit, berapa detik sudah Alhamdulillahirabbil. Ya, kalau kita kan lama ya. Allahu Akbar kabira. Wah, 1 menit lebih tuh ya, biar. Apalagi ditambah inna sholati wa nusuki wa, belum ada nambahin itu. Inna sholati wa nusuki wa Suzuki wa Kawasaki. Wah, semua. Wa mahyaya wa Honda wa Yamaha. Wah, tambah 3 menit. Jangan. Jadi kalau memang waktunya kejepit, ya, sempit, maka boleh tinggalkan untuk sementara. Sudah Allahu Akbar, langsung baca apa? Fatihah. Karena Fatihah itu hukumnya apa? Rukun kalau menurut rukunnya dia. Karena ada perbedaan antara wajib dan rukun. Rukun ya, yang paling tepat hukumnya rukun. Oke, jadi baca iftitah hukumnya apa nih, kok? Sunnah. Kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah juga hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau ada waktu setelah kita doa iftitah, ya, biasanya kita membaca a'udzu sebelum Fatihah, ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca ta'awudnya, a'udzunya hukumnya sunnah. Ini 6. Pembacaan amin. Biasanya setelah apa amin? Fatihah, ya. Jadi kalau kita tidak membaca amin juga, maka sholatnya sah atau badan? Tetap sah, ya. Tapi ya rugilah kalau kita membaca amin, ya, biar. Karena hukumnya sunnah yang kalau kita lakukan mendapat pahala. Bacanya apa amin itu? A-nya itu berapa harokat? Ayo, amin apa amin? Ini ada tasdidnya apa enggak? Ada enggak? Tidak ada. Amin. Amin lain lagi artinya, ya. Amin artinya orang yang amanah, ataupun bisa kalau Fatihah di sini artinya kabulkanlah ya Allah doa kami. Amin. Ya. Maksudnya adalah taqabbal minna, ya.
terimalah doa kami. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian membaca surat sesudah Jadi ibu kalau waktunya cuma dikasih 4 menit 3 menit, kemudian kita menjangkakan tidak cukup, sudahlah gak usah baca apa bu. Kalaupun bisa juga ngebut, biasanya surat apa bu? Oh, ada lagi yang lebih pendek nih bu. Ini langganan semua. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani. Rakaat kedua qul Allahus samad lam yalid wa lam. Dari dulu sampai kiamat ya bu ya, nggak pernah berubah-ubah, otomatis gitu ya. Nah sudah oto itu. Maka perlu dirubah. Nah yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita ketiadaan kecukupan waktu ya, boleh sementara kita tinggalkan terlebih dahulu ya pembacaan apa? Suratnya ya. Tapi kalau ada waktu yang mencukupi, lebih panjang kita baca, akan lebih banyak pahala yang kita dapat. Ya, menurut Sayyidina Ali, satu huruf yang kita baca dalam sholat ini satu hurufnya itu akan diberikan 50 kebaikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Sayyidina Ali, ya, dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya. Tapi kalau kita baca di luar sholat sambil dalam kondisi berwudu, beda lagi. Diberikan separuhnya, yaitu 25 pahala kebaikan. Oh banyak sekali. Seperti kita sekarang nih ya, baca Fatihah, baca apapun lah, surat-surat. Mau ke pasar ibu-ibu ya, sambil baca Quran ya, dalam kondisi berwudu, maka satu huruf yang kita baca Allah akan berikan berapa pahala bu? 25 kebaikan. Sebenarnya mencari pahala itu gampang banget ya bu ya. Tergantung kitanya sebenarnya ya. Nah tergantung kita. Kemudian kalau kita membacanya di luar sholat tanpa wudhu, katakan menjaga wudhunya susah, berat terus ya bu ya. Baru wudhu berut lagi, berut lagi, masih tetap dianggap sebagai ibadah ya. Satu huruf yang dibaca tetap akan mendapatkan 10 kali kebaikan pahala. Berapa bu? 10. Makanya ibu jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa baca bukan sekedar itu bu, ada dampak positifnya ketika kita membaca Al-Quran ya. Hati dan pikiran kita akan menjadi apa bu? Tentram. Paling enak tuh baca Al-Quran. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wong kang pengen ngobrol, berbicara ya sareng Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Jadi seolah-olah kita membaca Al-Quran itu kita sedang curhat, sedang ngobrol dengan siapa bu? Allah. Yang diajak ngobroli Allah. Waduh senangnya luar biasa ya bu ya. Kita ngobrol curhat dengan teman aja, kira-kira gimana bu? Langsung buang ya bu ya. Kita mencurahkan ini kekesalan kita dengan majikan, dengan siapa ya bu ya. Curhat ya, kita bisa tenang. Apalagi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ya, upayakan perkuat ketaatan kita dengan program tiada hari tanpa baca Al-Quran. Ini termasuk di antara program-program ketaatan. Kita sudah taat nih, tapi harus ditingkatkan ketaatan kita ya bu ya. Salah satunya adalah ACQ. Apa ACQ?
aku cinta Al-Quran. ACM, aku cinta masjid. Kayak kalau liburan aku mau di luar masjid. Enakan di mana, Bu? Kalau masjid ya Bu ya keluar boleh untuk keperluannya Bu ya. Yang paling adem itu di sini. Iya, kata Allah dalam surah Al-Hijr, wa hudu ila tayyibi, ya, minal qaul wa hudu ila siratil hamid. Orang yang beriman itu akan diberikan hidayah ila siratil hamid, ke jalan-jalan tempat-tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu tempundi Bu. Di sini seperti tawon, saya sudah bahas ya Bu ya. Tawon itu kalau menclok, tahu menclok, nongkrong, singgah, duduk, buang air, ngelamun, tempatnya di mana Bu? Pernah nggak nongkrong di sampah pasar itu Bu? Pernah ke WC Bu? Bukan, maksudnya tawon itu pernah nggak ke WC kita Bu? Maunya kemana? Tempat yang indah, berwarna-warni, ya Bu ya? Iya, itu tempat yang terpuji semua. Sampai-sampai hasilnya yang biasanya makhluk lain keluar dari pintu belakang, gak ada yang suka, tapi yang dikeluarkan oleh tawon jadi rebutannya Bu ya? Ya Bu ya? Wah ini hebat ini. Ya, diceritakan dalam surat An-Nahl ya, ayat 68-69 bisa dicari. Surat An-Nahl itu surat yang keberapa Bu? 60 kalau nggak salah ya. Surat 60 ayat 68-69. Di situ ya karakter sifat-sifat yang dibawa oleh sang siapa Bu? Sang tawon ataupun lebah. Oke, kita teruskan. Ada 5 menit lagi. 8. Apa 8? Menempelkan kening hidung dan bagian tubuh lainnya ketika sujud. Menempelkan kening. Ada yang mengatakan malah wajib kalau kening. Kening itu yang mana sih? Batuk. Berarti yang wajib kita biasanya nempelin batuknya apa di sininya? Nah, sebenarnya yang kepala di sini ya Bu ya. Kepala juga boleh. Tapi sunahnya kening nih. Jadi kalau ada orang kepalanya sujud pakai dasi Bu, ya sah-sah saja Bu. Tapi sunahnya apa? Nih di sini. Ternyata Bu ketika kita sujud, ini banyak termasuk ahli dari Jerman ya Bu ya. Ada satu sel ataupun urat ini ya, yang kalau kita sujud itu akan dapat memberikan udara hawa kepada otak. Ya, makanya orang yang sering sholat itu puyeng pusingnya itu akan hilang biasanya. Makanya ibu kalau sholat harus neken sedikit ya Bu ya, kayak dipijeti gitu loh Bu ya, kita tekan ya. Kalau orang Syiah di sini ada batu yang mungkin supaya tertekan di sini ya jadinya apa itu darahnya itu loh Bu. Iya oksigen lah bahasanya, oksigennya itu lancar ke otak gitu. Nah maksudnya gitu. Iya, ada pernah sampai dipraktekkan orang Jerman itu. Ngelihat di masjid ada suami istri ya. Ngeliatin orang Islam diliatin aja. Besoknya ngeliat lagi, ya Bu ya, apa yang dilakukan orang itu ya Bu ya. Dicoba sendiri. Kebetulan dia lagi memang sakit kepala terus orang itu. Ya, ketika dicoba terus, langsung sehat, Bu, sembuh semua itu, masuk Islam akhirnya. Nah ini ya, jadi banyak cara-cara ya. Kadang-kadang orang bisa mendapatkan hidayah ya. Ada lagi kalau di Mekah itu ada orang masuk Islam gara-gara jutaan jamaah. Gak ada yang ngatur, itu kok teratur gitu. Nah, ngerti maksudnya itu Bu? Jamaah itu kan ada 2 juta, 3 juta ya Bu ya. Gak ada yang ngemplang-ngemplang itu loh, mecut-mecut, kamu jamaah ya kesana ya, harus di depan harus. Gak ada yang nyuruh, tapi orang semuanya apa? Wah berebut, bahkan 2 jam sebelum sholat sudah siap-siap Bu. Ya, kalau Anda perhatikan jamaah haji ataupun umroh ya, 2 jam, 1 jam, wah sudah pada rebutan itu, pada lari menuju kemana? Ke masjid.
Dan anehnya nggak ada yang bangkang kepada imam itu. Wah, itu diperhatikan orang Eropa, orang Amerika. Iya, juga nggak kelihatannya, tapi tetap ketika imam Allahu Akbar di belakangnya apa Bu? Ada nggak ketika imam Allah di belakang aku nanti Allah? Ada nggak kayak? Ada nggak ada security, nggak ada siapa ya Bu? Hebat nama badan Bu? Oh hebat. Ya, harus jam 1 nih, udah nyala. Nomor 9, baca doa sholat juga sunnah. Tasyahud awal sunnah. Pembacaan sholawat yang pertama sunnah, ya pada tasyahud awal. Berdoa setelah membaca sholawat juga sunnah. Yang ke-13, salam kedua hukumnya apa? Jadi rukunnya yang pertama ke kanan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita habis kentut brut sah atau enggak? Sah, karena ke kirinya hukumnya apa? Nah, harus tahu ya Bu ya. Jadi kalau panjenengan enggak tahan ke kanan, enggak tahan ya sudah keluarkan saja ya Bu. Dengan syarat enggak ada orang maksudnya. Alhamdulillah selesai sudah. Minta doa